Ini kami SMP Negeri 1 Jayapura sedang melaksanakan program baru kami, yaitu Ngobrol Spensa, Ngobrol Asyik SMP Negeri 1 Jayapura bersama saya Joshua Rosiki Refretes kelas 9C dan rekan saya Cheryl Rangelin Budi Hutajulu dari kelas 8D. Nah, di sini kita sudah kedatangan keempat narasumber. Izin selamat datang yang terhormat Bapak Wali Kota Jayapura dan beserta asisten 3 yang mewakili Wali Kota Jayapura. Yang kami hormati Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Bapak Komisi D. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jayapura Ibu Purnama Sidaga. Nah, di sini kami sedang merayakan acara P5. Waduh, Bapak kayaknya mukanya makin cerah ya. Cerah banget hari ini. Sebelum itu, saya ingin bertanya nih, bagaimana kabar Bapak? Bagaimana kabar Ibu? Untuk acara kali ini, tadi teman-teman kita dari kelas 7 juga ada jalan pagi dan kita tadi sudah berwarna. Gimana nih tanggapan Bapak untuk acara kita kali ini? Dan untuk kesan-pesannya seperti tadi sudah ada kampanye juga Pak tentang pembulian, narkoba, serta kekerasan. Dan apa harapannya ke depan? Boleh dimulai Pak? Dari sekali memperkenalkan diri dari Bapak Asisten 3. Baik, nama saya Ahmad Salosa, Asisten 3 Sekda Kota Jayapura. Ya, berkaitan dengan pendidikan, kami berharap bahwa pendidikan ini bukan menjadi tanggung jawab sekolah atau tanggung jawab pemerintah saja, tapi ini menjadi tanggung jawab kita semua. Dalam hal ini pemerintah, baik sekolah, stakeholder yang lain maupun orang tua. Sehingga apabila ini kita kolaborasi bersama untuk memajukan atau menangani secara bersama-sama pendidikan ini, saya yakin dan percaya bahwa generasi kita ke depan akan lebih baik seperti sekarang ini. Ya, jadi ada harapan kedepannya untuk generasi-generasi baru ya. Dan untuk dari Bapak Kepala Dinas sendiri, mungkin ada harapan kedepannya untuk para guru-guru, untuk kita semua teman-teman dari kelas 7 yang sudah mengikuti kurikulum Merdeka ya. Apa kesan dan pesannya Bapak? Ya baik, hari ini kita merasa bersyukur dan merayakan betul pesta kita, selebrasi kita. Dari sejak detik awal sampai menit sekarang ini, Bapak Wali Kota melalui orang tua kita, Bapak Asisten 3, Bapak Ketua Komisi D merasa bangga dan bersyukur berhimpun, bergabung di majelis podcast Ngobrol Asik bersama SMP Negeri 1 Jayapura. Maka saya mengucapkan terima kasih, penghormatan tinggi kepada peserta didik yang ada di SMP 1. Juga kami menyapa kepada anak-anak pelajar SMP yang tersebar dari Jayapura Utara sampai distrik Herang Waena. Mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kompetensi kapasitas di satuan-satuan didikan kita masing-masing. Jadi saya kira hari ini betul-betul saya rasa bahagia, happy, senang. Terbukti hari ini wakil rakyat Bapak Ketua Komisi D juga hadir. Jadi saya senang sekali ya. Dan izin Bapak Ketua Komisi D, bajunya rapi sekali ya, saya suka sekali ya, kayaknya sepertinya rapi sekali. Dan oh ya, izin untuk Bapak Wali Kota Jayapura sudah bergabung. Izin Bapak, halo Bapak, apa kabar? Baik Bapak, luar biasa untuk hari ini kami sangat bersuka cita ya Bapak. Bapak di sana apa kabar Bapak? Ini SMP. Pertama sebagai Wali Kota saya mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada kepala sekolah, seluruh dewan guru dan juga anak-anak para pelajar SMP Negeri 1 Jayapura yang terus dengan bersemangat, dengan penuh inovasi melakukan kerja-kerja terutama
untuk memajukan dunia pendidikan khususnya di Kota Jayapura dan secara khusus lagi untuk SMP Negeri 1 Jayapura. Apalagi dengan di era sekarang, dengan era kemajuan teknologi, sehingga dengan adanya peluncuran atau launching podcast ini akan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak kita dan juga di dunia pendidikan di Kota Jayapura untuk saling berbagi ataupun juga menyampaikan, mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak kita, khususnya di SMP Negeri 1. Saya sekali lagi menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Terima kasih para Bapak. sekolah dan juga para guru dan juga anak-anak, para siswa di SMP Negeri 1 Jayapura. Saya juga berharap mungkin dia juga akan bisa komunikasi, koordinasi dengan semua sekolah yang ada di Kota Jayapura, juga sekolah-sekolah yang ada di kota bisa juga mengikuti, juga bisa mengembangkan hal yang serupa seperti ini, sehingga Kota Jayapura menjadi sebagai barometer di pendidikan di Papua, kemudian kota yang modern, kota yang maju, terus mengembangkan inovasi dengan pemanfaatan teknologi yang ada, untuk sehingga kita bisa bersaing, berkompetisi dengan semua sekolah atau juga dunia pendidikan yang ada di luar Papua. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi atas peluncuran atau launching podcast pada hari ini. Mungkin dari sekolah atau anak-anak bisa ingin mau berkomunikasi dengan saya persilahkan. Terima kasih Bapak untuk kesan dan pesannya, untuk apresiasinya untuk kita semua. Kami di sini makin bersemangat ya Bapak untuk mewawancarai Bapak, karena di sini juga kami tayang perdana dan kami semua baru belajar. Oh ya Bapak, bagaimana harapannya ke depan untuk kami semua di Ya, tadi terima kasih ya. Tadi saya sepintas mengikuti kegiatan pembukaan tadi, juga Pak PLT Kadis Pendidikan Pak Abdul Majid sudah kirim, saya sudah sempat lihat dan saya melihat luar biasa anak-anak kita anak-anak sekalian bisa tampil dengan menunjukkan kebolehan yang dimiliki, sehingga juga sekaligus memberikan ataupun juga menambah pengalaman, keberanian untuk tampil. Mudah-mudahan dari kegiatan yang positif ini, harapan saya bahwa itu terus dilakukan, dikembangkan dalam berbagai bidang, tidak hanya di bidang seni, tetapi juga terutama juga menyangkut dengan keilmuan ataupun juga pengetahuan yang ada, sehingga anak-anak kita, ya, apalagi dengan sekarang kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka itu semakin memberikan ruang untuk anak-anak sekalian bisa mengekspresikan ataupun juga bisa melakukan kegiatan proses belajar mengajar yang lebih leluasa untuk bisa mengembangkan potensi diri yang dimiliki dengan tentu sesuai dengan bidang pelajaran dan mata pelajaran yang disiapkan diajarkan oleh para guru. Yang penting bahwa anak-anak tetap mengikuti bimbingan dan juga arahan dari Bapak Ibu guru, dan tidak boleh takut-takut dalam mengembangkan kemampuan, pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak sekalian, sehingga menjadi anak-anak yang memiliki inovasi, daya kreasi yang lebih untuk pengembangan diri dan juga untuk kemajuan diri di masa yang akan datang.
Iya, luar biasa itu. Nah itu yang tadi Bapak bilang, itu terus dikembangkan terus ya, dan hindari hal-hal yang jangan sampai juga memanfaatkan teknologi yang ada, memanfaatkan fasilitas yang ada untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak benar, yang bisa merugikan diri, merugikan keluarga, dan juga merugikan teman-teman yang lain atau masyarakat. Itu yang hindari itu. Tetapi tetap selalu melakukan hal yang positif untuk memanfaatkan fasilitas ini, podcast ini, dan juga dengan semua fasilitas lain pendukung yang telah ada di sekolah ataupun juga di rumah atau di mana saja untuk melakukan hal yang positif. Dan juga Bapak juga berharap kepada anak-anak sekalian untuk selalu saling membantu, selalu saling berbagi dengan teman-teman yang lain tanpa tidak boleh membeda-bedakan, sehingga semua anak-anak atau teman-teman semua bisa berkembang tanpa terkecuali, saling berbagi. Tapi juga selalu saling mendukung, saling kerjasama, sehingga satu kelebihan, keterampilan, kemampuan dimiliki oleh yang satu siswa, satu teman bisa bagi kepada teman yang lain. Itu yang berikut adalah juga hindari untuk melakukan kekerasan di sekolah ya. Fokus hanya untuk belajar saja. Kekerasan ataupun juga pengaruh-pengaruh yang berikut itu pengaruh-pengaruh dari luar atau pengaruh yang negatif yang bisa merusak, merugikan diri sendiri dan juga keluarga dan kita semua. Jadi melakukan hal yang baik, hal yang positif itu untuk pengembangan diri, untuk masa depan diri dan juga bersama keluarga dan masyarakat keseluruhan ke depannya. Siap. Iya, terima kasih Nek. Sebenarnya hari ini saya harus ada di Jayapura bersama-sama anak-anak di sekolah, tetapi kebetulan ada tugas, sehingga nanti Bapak akan datang ke sekolah. Siap. Bapak akan datang ke sekolah langsung untuk melihat juga dengan komunikasi dengan anak-anak sekalian. Nanti saya akan ke sekolah. Dukungannya tetap 100% didukung. Silakan yang lain. Ya, silakan Ibu Kepala Sekolah. Ibu Purnama, ya. Amin. Baik, Ibu Websek, tentu ya pemerintah kota dengan dinas yang selalu memberikan perhatian yang terbaik untuk kemajuan dunia pendidikan di kota, dan karena itu nanti
kita akan cari waktu untuk kita melakukan pertemuan dengan para kepala sekolah untuk kita bicara ke depan 2024 apa yang kita kembangkan lagi dari yang sudah ada, inovasi-inovasi apa lagi yang kita lakukan karena hubungannya dengan pengembangan dengan adanya sekolah-sekolah penggerak dan juga kemudian kurikulum Merdeka Belajar. Nah, dana kita, uang kita di bidang pendidikan kan sudah cukup tersedia. Tinggal bagaimana kita mengelolanya, sehingga harapan-harapan dari sekolah-sekolah dengan inovasi-inovasi dengan kurikulum yang ada bisa kita terus tingkatkan dan kembangkan ke depan. Dan tetap memberikan perhatian dan serius untuk kemajuan pendidikan di kota. Hanya dengan pendidikan akan merubah dunia. Kata Nelson Mandela. Amin. Jadi, yang penting para kepala sekolah dan juga dewan guru khususnya sekalian. Sukses untuk anak-anak sekalian dan juga sukses untuk semua keluarga besar SMP Negeri 1 Jayapura. Terima kasih semuanya. Ya. Saya berjanji Yomami Kemarni Hamasep. Satu hati membangun kota dengan Tuhan. Banyak nih. Wajah. Terima kasih Bapak semua yang sudah datang pada siang hari ini, sudah menyaksikan sendiri. Kita punya ruangan untuk podcast selanjutnya, untuk yang di dalam sini lagi. Terus kita banyak terima kasih nih Bapak-bapak bertiga sudah datang ini. Terus harapan kami SMP 1 ke depannya, Bapak mungkin jadi narasumber lagi untuk ke depan. Ada informasi-informasi berikutnya, Bapak bisa datang untuk sama-sama kita bahas dalam podcast selanjutnya. Bapak, izin bertanya lagi, Bapak Komisi D. Bapak, bagaimana tanggapan Bapak tentang podcast kita di siang hari ini? Baik. Ya, itu luar biasa. Dan tadi saya datang di rumah malas dan ini saya harus pergi ikut sidang, tapi setelah saya hadir di sini saya lihat anak-anak dong itu luar biasa. Jadi tetap ditingkatkan terus supaya jangan ada hal-hal negatif karena SMP ini biasa dong di luar itu termasuk anak saya ini saya cerita orang di sana biasa hal-hal negatif. Jadi ini kami SMP ini boleh kami kemarin pukul ini tidak boleh, harus yang hal-hal positif begini terus dikembangkan. Dan saya harap untuk dinas bukan hanya di SMP 1 ini SMP 1 tadi sebagai penggerak supaya untuk SMP yang lain supaya di kota Jayapura ini semua ikut hal yang positif seperti ini. Ini kurikulum baru ini Merdeka tetap ditingkatkan terus supaya juga untuk Pak Karis mungkin di 14 kampung yang ada itu tetap dilibatkan karena dana khususnya cukup besar supaya anak-anak di kampung sana juga ambil contoh seperti SMP 1 ini. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah terus maju supaya Kota Jayapura ini sebagai barometer untuk daerah-daerah lain di Papua bahkan di Indonesia. Terima kasih. Tuhan berkati. Dan tanggapan Bapak Kadis tentang podcast kali ini, silahkan Bapak. Ya, saya kira ini adalah merupakan implementasi daripada profil pelancar Pancasila. Di antaranya adalah kreativitas, kemudian berpikir kritis. Dan disinilah kita dapat berbagi informasi. Maka kembali saya mengulangi kalimat dari Bapak Asisten 3 bahwa pendidikan tidak mata daripada tugas daripada pemerintah, daripada Bapak Ibu Guru, tetapi adalah semua warga masyarakat. Terbukti hadir Ketua Komisi D diwakili oleh Bapak Martin Bosawer, ia juga sangat care, sangat peduli, konsisten terhadap pendidikan. Maka sekali lagi mari kita bersama untuk menjaga, mengawal kualitas mutu pendidikan di Kota Jayapura. Kita semuanya bersinergi kepada para ayah, para bunda yang ada di rumah. Mari kita bersama, kita majukan dunia pendidikan untuk tumbuh kembang daripada kesempurnaan anak-anak kita.
Baik, terima kasih untuk Bapak Kadis. Selanjutnya dari Bapak Asisten 3, mohon beri tanggapannya untuk podcast kita kali ini, Bapak. Silahkan. Iya, sebagaimana dari tanggapan dari para narasumber yang lain, saya juga sama bahwa memang luar biasa. Saya juga punya anak yang sekolah di SMP, SMA, tapi hari ini saya lihat luar biasa untuk SMP 1. Dan ini hal yang positif yang memang kami berharap bagaimana yang tadi Bapak Wali Kota sudah sampaikan, untuk Bapak Dewan yang terhormat, untuk mari kita sama-sama melihat untuk memberikan dukungan penuh sehingga generasi kita ini yang kita harapkan bahwa menjadi generasi emas itu bisa terwujud. Bukan sekedar kata-kata tapi bisa kita wujudkan. Mungkin itu. Siap, baik. Terima kasih untuk Bapak Asisten 3. Dan selanjutnya terakhir untuk closing dari Ibu Kepala Sekolah, harapannya ke depan untuk kita semua SMP Negeri 1 Jayapura, terkhusus untuk podcast Ngobras kita kali ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan tanggapan saya atas nama sekolah, Dewan Guru, Staf Tata Usaha, dan peserta didik seluruhnya menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Wali Kota yang walaupun secara online, jarak jauh, telah hadir dalam podcast ini, dan juga kepada Bapak Asisten 3, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Bapak dari Komisi D Pendidikan DPRD Kota Jayapura. Tuhan kiranya memberkati Bapak sekalian dalam tugas pelayanan sehari-hari. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Ibu Guru, Komite Pembelajaran, Bapak Ibu Guru, Wali Kelas yang telah memfasilitasi menjadi mentor kepada anak-anak dalam tema 3, bangunlah jiwa dan raganya, sehingga anak-anak bisa menggali isu yang berkaitan dengan tema ini dan telah menunjukkan hasil belajar mereka melalui perayaan hasil belajar pagi ini. Saya melihat bahwa mereka sungguh memahami isu yang mereka pelajari dan bisa menampilkan hasil belajar mereka melalui karya-karya yang telah kita lihat tadi. Salah satunya adalah melalui podcast ini. Podcast ini memang merupakan ide dari anak-anak yang mereka ungkapkan ada kerinduan, butuh ruang untuk mereka bisa menyampaikan ide-ide mereka untuk bisa berdiskusi tentang isu-isu yang terjadi dan difasilitasi oleh CGP Pak Irmansyah dan difasilitasi lagi oleh Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Tata Usaha. Dan terima kasih kami sampaikan juga kepada pelatih kami yang telah hadir 1 minggu ini bersama-sama dengan kami, pelatih public speaking Pak Heri Levaan Samosir, dan pelatih untuk kameramen dan editor dari Pak Bobi Dumatubun bersama dengan timnya Pak Yan dan Pak Melvin. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan terima kasih untuk semua pihak sponsorship, donatur yang telah membantu kami sehingga hari ini kegiatan perayaan hasil belajar boleh berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun saya tidak menyebutnya satu persatu, biarlah Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata buat anak-anak, tetap teruslah berinovasi, teruslah berkarya. Jadikanlah lingkunganmu sebagai sumber belajar. Kiranya cita-citamu tercapai, menjadi generasi emas yang sukses dan bermakna, bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Terimalah salam moto pembangunan Kota Jayapura, Hente Cahi Yoonomi Temarni Hanaset. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Wanyambe. Baik, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya kita akan closing. Demikian podcast kita telah berakhir sampai di sini. Sampai jumpa di lain episode, di episode selanjutnya, dan terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Shalom.